Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan individu. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adelina Yusufa, yang kedua ada Prima Anissa, yang ketiga ada Ratna Ningrum, yang keempat Adina Manasika Hansi, dan yang kelima ada saya sendiri Muhammad Jibran Al-Fauzi. Kita masuk ke pengertian individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu adalah orang atau seseorang. Bisa juga disebut individual, yang berarti mengenai atau berhubungan dengan manusia secara pribadi yang bersifat perseorangan. Pengertian perbedaan individu. Menurut Ligren tahun 1980, makna perbedaan dan perbedaan individu berkaitan dengan variasi yang terjadi, baik variasi dari segi fisik maupun dari psikologis. Sedangkan menurut Kaplan, perbedaan individu adalah sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Menurut Gary, dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Sunarto dan Agung Hartono, mengkategorikan perbedaan individu menjadi 5, yaitu perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah dalam mencapai pengetahuan baru. Sedangkan menurut Ligren, jenis-jenis perbedaan individual dibedakan menjadi 6. Yang pertama, perbedaan kognitif. Yang kedua, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Yang kelima, perbedaan bakat. Dan yang terakhir, perbedaan kesiapan belajar. Kita masuk ke faktor-faktor perbedaan individu. Yang pertama, faktor genetik. Pada faktor genetik, faktor biologis yang dilakukan melalui pewarisan genetik oleh orang tuanya. Pewarisan genetik ini terjadi saat pembuahan. Menurut Harlock, gen inilah yang membawa ciri bawaan yang diwariskan oleh orang tua kepada turunannya, yaitu kepada anak-anaknya. Menurut Zimbardo dan Gary, perbedaan gen merupakan salah satu alasan mengapa setiap individu berbeda dengan individu yang lainnya. Baik itu perbedaan fisik, psikologis, maupun dari perilaku. Meskipun itu masih satu darah atau saudara sendiri. Yang kedua ada faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan menunjukkan pada segala sesuatu yang berbeda di luar individu. Faktor ini meliputi status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua, meliputi pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu budaya dan kebudayaan mempengaruhi perilaku manusia. Yang terakhir adalah urutan kelahiran. Hal tersebut mempengaruhi karakteristik karena cara berkomunikasi antara orang tua dan anggota keluarga terhadap seseorang. Selanjutnya kita masuk ke cara mengatasi perbedaan individual dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran di sekolah, tidak bisa dipungkiri terdapat perbedaan dalam proses pembelajaran antara satu siswa dengan siswa yang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang guru, harus mampu dan
harus bisa mengatasi perbedaan tersebut agar tidak ada yang merasa dibedakan, agar siswa memiliki niat dan motivasi belajar yang baik. Menurut Omar Hamalik, cara mengatasi perbedaan dapat dilakukan dengan pengajaran individu, bimbingan individual, modifikasi metode-metode belajar, sistem tutorial, pembelajaran dengan kelompok-kelompok, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, diharapkan setiap individu merasa nyaman dalam pembelajaran sehingga dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Menurut Nini Subini, beliau menyatakan bahwa dalam penanganan perbedaan individu dapat dilakukan dengan sistem modul pembelajaran dengan bantuan komputer dan sistem tugas. Adapun cara mengatasi perbedaan individual dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan bimbingan pada siswa. Tentu sebagai seorang guru, ini sudah menjadi kewajiban kita untuk membimbing para siswa agar lebih baik lagi. Yang kedua yaitu modifikasi metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini bisa kita variasikan dengan berbagai modul. Yang ketiga, membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Yang keempat, memberikan pembelajaran dengan sistem modul. Yang terakhir yaitu memberikan tugas rumah untuk siswa agar dapat mengulang materi yang telah disampaikan oleh guru. Seperti yang kita tahu, tidak semua siswa jika sudah di rumah itu mengulas apa yang dia dapat di sekolah. Dengan pemberian tugas rumah ini, para siswa mau tidak mau harus mereview ulang apa yang diterimanya di sekolah. Ya, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint yang saya presentasikan. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini kami dari kelompok konsep belajar akan memaparkan materi. Namun sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Rohana, yang kedua Miftahul Nurulia Imanubra, yang ketiga Alin Lovina Khairunisa, yang keempat Nida Fairusova, dan yang terakhir saya sendiri, yaitu Dimas Wiputra Lamsyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya menjadi lebih baik atau perubahan tingkah lakunya menjadi lebih baik. Yang kedua ada prinsip belajar. Prinsip belajar merupakan suatu hubungan yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan peserta didik memperoleh semangat belajar yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip belajar yang pertama, yaitu prinsip belajar menurut teori Gestalt. Belajar menurut pandangan teori Gestalt adalah proses mengembangkan insting. Insting adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian dalam suatu situasi permasalahan dan menganggap bahwa insting adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang teori belajar menurut Gestalt, dapat kita pahami beberapa prinsip penerapannya yang dapat teman-teman lihat pada PPT, dan terdapat 8 prinsip belajar menurut teori belajar Gestalt.
Yang kedua yaitu prinsip belajar menurut Slamato. Belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari pandangan Slamato ada 11 prinsip belajar yang dapat teman-teman pahami pada PPT. Dan yang ketiga yaitu prinsip belajar menurut Winata Putra. Dalam proses belajar, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar berikut. Satu yaitu prinsip kesiapan atau readiness. Yang kedua yaitu prinsip motivasi, di mana motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan atau mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Yang keempat adalah prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individu. Yang keenam yaitu prinsip transfer dan ketensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. 9. Prinsip belajar psikomotor. Prinsip belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas seragawinya. Yang ke-10 yaitu prinsip belajar evaluasi. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Terima kasih. Yang keempat, prinsip belajar menurut Pingetti. Ada 7 prinsip belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian akan membangkitkan motivasi. Yang kedua, keaktifan, contohnya adanya latihan-latihan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Dengan melatih daya yang ada pada manusia, yang merupakan pengulangan untuk melatih daya-daya jiwa. Yang kelima, tantangan, bahan belajar yang mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang mempelajarinya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan adalah memperkuat responnya dengan penguatan yang positif dan negatif. Yang ketujuh, perbedaan individual. Kesadaran bahwa dirinya berbeda akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sasaran belajar bagi dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Yang pertama, jenis belajar menurut Hamalik. Ada 4 jenis belajar. Belajar yang pertama yaitu belajar diskriminasi dengan memisahkan objek. Yang kedua, belajar konsep dengan penguasaan konsep. Yang ketiga, belajar prinsip dengan menghubungkan konsep. Dan yang terakhir, belajar pemecahan masalah dengan menggunakan beberapa prinsip. Yang kedua, jenis belajar menurut Slamato. Ada 11 jenis belajar. Yang pertama, belajar bagian, yaitu membagi materi menjadi sub-sub materi, lawan dari belajar global. Yang kedua, belajar dengan wawasan, yaitu menggunakan wawasan untuk mempelajari materi. Yang ketiga, belajar diskriminatif, yaitu memisahkan tingkat kesulitan. Yang keempat, belajar global atau keseluruhan, yaitu mempelajari secara keseluruhan. Yang kelima, belajar insidental, yaitu belajar tanpa ada instruksi terkait yang akan diujikan, lawan dari belajar intensional. Yang keenam, belajar instrumental, reaksi-reaksi siswa yang diperlihatkan dengan prinsip hadiah dan hukuman. Yang ketujuh, belajar intensional, yaitu belajar dengan arah tujuan. Yang kedelapan, belajar laten, yaitu perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara segera. Yang kesembilan, belajar mental, perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi berupa perubahan proses kognitif dari bahan yang dipelajari dengan cara melakukan observasi dari tingkah laku orang lain. Yang ke-10, belajar produktif, yaitu mampu menyelesaikan persoalan. Dan yang terakhir, belajar verbal, belajar mengenai materi verbal dengan melalui ingatan. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Pertama, ciri belajar menurut Imron. 1. Belajar bukan kematangan. Artinya, kematangan terjadi karena perkembangan bawaan, sedangkan belajar adalah suatu proses yang direncanakan. Yang kedua, belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental. Belajar adalah suatu proses yang disengaja, sedangkan perubahan fisik dan mental adalah proses perubahan yang terjadi secara alami. Yang ketiga, hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. Kedua, ciri belajar menurut Slamato. 1. Yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Berarti bahwa individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional.
Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. 3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perubahan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang bersifat aktif artinya perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi karena usaha individu itu sendiri. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Yang keenam, perubahan dalam belajar mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan lainnya. Yang ketiga, belajar menurut Winata Putra itu ada 3, yaitu belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada individu, perubahan harus merupakan buah dari pengalaman, dan perubahan relatif menetap. Faktor-faktor belajar. Hasil belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik berasal dari dalam dirinya atau internal, maupun dari luar dirinya atau eksternal. Hasil belajar yang dicapai siswa hakikatnya merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor tersebut. Untuk selanjutnya, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Untuk faktor fisiologis terbagi menjadi 2 faktor pokok. Yang pertama yaitu kondisi fisik dan panca indera, yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang tersebut. Kemudian ada yang kedua yaitu faktor psikologis, terdiri menjadi 5 hal. Yang pertama, intelijensi, yang kedua, minat, yang ketiga, bakat, dan yang keempat, motivasi, serta sikap. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri terbagi menjadi 3 faktor pokok. Yang pertama adalah faktor lingkungan sosial, yang kedua adalah faktor lingkungan non-sosial, yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan sosial adalah faktor yang menyangkut hubungan antara manusia yang terjadi dalam berbagai situasi sosial. Untuk contohnya yaitu seperti guru, staf administrasi, dan teman-teman di lingkungan sekolah. Untuk yang kedua yaitu faktor lingkungan non-sosial. Untuk faktor ini adalah faktor yang bukan merupakan faktor sosial. Seperti contohnya adalah gedung sekolah, rumah, tempat tinggal, alat belajar, dan waktu yang kita gunakan dalam melakukan kegiatan belajar. Untuk yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar sendiri adalah berkaitan dengan strategi yang kita gunakan dalam belajar. Untuk faktor ini terdiri menjadi 10 dari A sampai C. Yang pertama, A adalah kegiatan jasmani, B keadaan sosial emosional, C keadaan lingkungan, D memulai pelajaran, E membagi pekerjaan, F adakan kontrol, G pupuk sikap optimis, H menggunakan waktu, I cara mempelajari buku, C mempertinggi kecepatan membaca. Yang kemudian adalah daftar pustaka. Di sini ada referensi yang kami gunakan dalam menyusun tugas PowerPoint ini.
Untuk selanjutnya yaitu penutup. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila banyak salah, mohon dimaafkan. Dan bila banyak sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan, tolong dimaafkan juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 03 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai teori belajar behavioristik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ayu Alivia Widianingrum, kemudian ada Anis Nindita, kemudian ada Junior Perbawani, kemudian ada Desi Alfitria, kemudian ada Rifki Ahlul Setiawan, dan kemudian ada Zelva Alvina Febilia. Pembahasan yang pertama mengenai konsep belajar teori behavioristik. Teori ini berfokus pada perubahan tingkah laku yang disebabkan adanya komunikasi dari pengalaman. Konsep belajar menurut teori ini adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon. Menurut teori ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama, input atau stimulus. Stimulus adalah segala bentuk yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Yang kedua, ada output atau respon. Respon adalah bentuk tanggapan siswa dari apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, ada penguatan atau reinforcement. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai teori belajar behavioristik. Teori yang dikemukakan oleh Pavlov adalah teori respondent conditioning dan classical conditioning. Ada 4 prinsip utama dalam teori ini. 1. Fase penguasaan atau akuisisi. 2. Fase eliminasi atau extension. 3. Fase generalisasi atau generalization. 4. Fase diskriminasi atau discrimination. Kelebihan dari teori ini 1. Menghadirkan stimulus yang dikondisikan untuk merubah tingkah laku pembelajar. 2. Memudahkan pendidik dalam mengontrol pembelajaran. Sedangkan kekurangannya 1. Menganggap bahwa belajar hanyalah terjadi secara otomatis. 2. Peranan latihan atau kebiasaan terlalu ditonjolkan. Sekian, terima kasih. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Prinsipnya antara lain yaitu adanya respon yang dipelajari, adanya tujuan yang ingin dicapai, seleksi respon, adanya respon yang sama, adanya hubungan antar respon, serta adanya konsep shifting. Kelebihan dari teori ini yaitu disebut dengan trial error, melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan. Adapun kekurangannya yaitu teori ini terlalu memandang manusia sebagai mekanisme dan otomatisme belaka, serta menganggap belajar hanya asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Terakhir, teori belajar behavioristik menurut Watson. Bedanya dengan sebelumnya, stimulus dan respon di sini harus berbentuk perilaku. Prinsipnya antara lain yaitu menekankan respon terkondisi sebagai pembangun perilaku. Perilaku yang dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Teori ini memusatkan pada perilaku hewan. Kelebihan dari teori ini menimbulkan proses belajar dengan pola stimulus, respon, penguatan. Adapun kekurangannya yaitu proses belajar yang baik hanya mengacu pada pola SRP ini. Hukum teori belajar behavioristik. Hukum teori belajar behavioristik menurut Vergenhan dan Matthew. Yang pertama adalah hukum kesiapan. Kegiatan pembelajaran akan menghasilkan sesuai yang diinginkan apabila adanya kesiapan baik dari peserta didik maupun dari pendidik. 2. Hukum latihan. Semakin sering latihan, semakin besar juga peluang keberhasilan dari suatu kegiatan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, hukum efek. Efek yang diberikan sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk terus belajar. Yang terakhir, hukum sikap. Sikap yang terbentuk dari peserta didik setelah kegiatan pembelajaran tersebut. Prinsip teori belajar behavioristik.
prinsip teori belajar behavioristik. 1. Reinforcement dan punishment, yaitu hadiah dan hukuman. 2. Primary dan secondary reinforcement, yaitu ucapan seperti memuji atau berterima kasih. 3. Schedule of reinforcement, yaitu berkaitan dengan jadwal kapan dan bagaimana reinforcement diberikan. 4. Kontrol stimulus di pembelajaran, yaitu dengan mengontrol stimulus pada saat pembelajaran. 5. The elimination of responses, yaitu penghapusan perilaku yang tidak sesuai, misalnya mencontek. Berikut ini adalah karakteristik teori belajar behavioristik. 1. Teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Para penganut teori ini berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. 3. Teori ini lebih memastikan pembentukan reaksi atau respon. 4. Terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan maka harus meminta maaf. 5. Menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan teori belajar behavioristik memiliki alur, yaitu 1. Drive atau dorongan. Siswa bisa berkeinginan kepada sesuatu sehingga bisa termotivasi untuk mendapatkannya. 2. Stimulus atau rangsangan. Guru akan melepaskan stimulus yang mengakibatkan adanya tanggapan siswa. 3. Respon atau reaksi. Tanggapan siswa akan hadir sebagai jenis stimulus yang dihadapi dari keterlibatan guru pada pembelajaran. 4. Reinforcement atau penguatan. Guru akan mengulang stimulus, tapi dengan bentuk yang berbeda agar siswa bisa melakukan reaksi yang sama sehingga mereka bisa mendalam dalam sesuatu yang telah menjadi tujuan awal. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Adapun kelebihan dari teori ini yaitu siswa-siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktik dan didorong untuk berpikir linier dan juga konvergen. Siswa dengan mudah dapat mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Adapun kekurangannya yaitu siswa sangat dibatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasinya. Pembelajaran menjadi kurang menyenangkan dan siswa kadang mendapat hukuman verbal maupun fisik dan tidak mengakomodasi kondisi belajar yang kompleks. Selanjutnya yaitu mengenai implikasi teori belajar behavioristik. Di antaranya yaitu memutuskan parameter pembelajaran atau tujuan pembelajaran, menganalisis kemampuan awal yang dimiliki peserta didik dalam pembelajaran, menentukan jenis materi yang akan disampaikan, menjelaskan materi menjadi kategori, presentasi atau penjelasan pembelajaran, melepaskan rangsangan kepada siswa, memperhatikan dan mendalami siswa dalam bereaksi terhadap stimulus yang dilepaskan, menyampaikan penjelasan, melepas kembali stimulus dan memperhatikan dan mendalami siswa dalam respon stimulus, menyampaikan penjelasan lagi baik negatif dan positif, diakhiri dengan kesimpulan dan juga evaluasi hasil pembelajaran. Sebenarnya ada banyak sekali model pembelajaran teori behavioristik. Yang pertama yaitu group investigation, di mana metode pembelajaran ini membagi setiap siswa menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, problem based instruction. Jadi metode pembelajaran ini menggunakan masalah untuk mengembangkan siswa baik secara individu maupun kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu inquiry atau model pembelajaran ini di mana menekan pada proses penemuan konsep sehingga siswa akan lebih dominan daripada guru. Kemudian yang keempat, perubahan konseptual, yaitu model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme di mana setiap peserta didik berinteraksi secara langsung dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu reasoning and problem solving, yaitu dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dalam penerapan teori behavioristik ini, ada banyak strategi yang bisa ditempuh oleh guru. Yang pertama yaitu latihan. Dengan memberikan latihan akan menguatkan siswa dalam suatu pemahaman materi. Kemudian yang kedua, membimbing latihan. Guru sebagai fasilitator juga bisa terlibat langsung dalam latihan, yaitu dengan membimbing latihan, baik latihan dalam bentuk soal maupun yang lain sebagainya. Kemudian dengan memberikan review rutin. Dengan memberikan review rutin akan meningkatkan
dan membuat siswa menjadi ingat mengenai materi yang sudah dibahas. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memberikan penguatan yang positif. Penguatan positif ini bisa dalam bentuk pujian, penghargaan, dan lain sebagainya. Baik, berikut adalah merupakan daftar pustaka dari materi yang kami presentasikan. Kemudian, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Psikologi Pendidikan yang akan memaparkan terkait diskusi kelompok kami, yaitu teori belajar kognitif. Nah, sebelum kami memaparkan terkait materi ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, yang pertama adalah saya sendiri, Aisyah Amalia Zahra. Yang kedua, Okta Putri Maharani. Yang ketiga, Faroh Miftahul Rizki. Yang keempat, Yasmin Fadila Rahmah. Dan yang terakhir adalah Desta Verly Pratama. Materi yang pertama yaitu teori belajar kognitif. Sebelumnya, pengertian dari kognitif sendiri adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Teori belajar kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan. Teori belajar kognitif meliputi kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental atau faktor yang menentukan di dalam perilaku, di antaranya sikap, kepercayaan, dan penghargaan. Terdapat 5 prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Dan yang terakhir, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Berikut merupakan foto dari pakar-pakar teori kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget, lalu ada Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gagne, Gestalt, Kurt Lewin, dan yang terakhir ada Lev Vygotsky. Selanjutnya yaitu teori perkembangan Piaget. Menurut Piaget, pola tahap-tahap setiap anak dapat dibagi sesuai usia, yaitu yang pertama tahap sensori motor pada usia 0 sampai 24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Anak tersebut mengetahui bahwa perilaku tertentu dapat menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. Misalnya dengan menendang-nendang selimut, dia tahu bahwa selimutnya akan bergeser. Tahap yang kedua ada tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak belum bisa melogika sesuatu. Intelektual anak dibatasi oleh egosentris, yaitu ia tidak sadar orang lain mempunyai pandangan yang berbeda dengannya. Tahap yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitar. Anak sering sekali mengikuti logika atau penalaran, tetapi jarang mengetahui bila membuat kesalahan. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas.
Tahap ini terdapat 3 proses belajar. Yang pertama, asimilasi, proses perubahan yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif. Yang kedua, akomodasi, proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Dan yang ketiga, ekuilibrasi, menyeimbangkan dan menyesuaikan mental. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif Brunner. Brunner berpendapat bahwa proses dalam teori psikologis kognitif Brunner tidak ditentukan oleh umur siswa, melainkan cara mengatur materi yang akan diolah dan tahapan dalam proses belajar ditentukan oleh cara seorang siswa melihat lingkungan, yaitu enaktif. Enaktif siswa melakukan tugas individu. Misalkan, siswa melakukan observasi dengan pengalaman langsung, menyentuh, memegang, atau melakukan percobaan. Yang kedua yaitu ikonik, yaitu untuk memahami lingkungan di sekitarnya, siswa mengamati gambar, tabel, ataupun perbandingan. Yang ketiga yaitu simbolik, digunakan untuk memahami gagasan yang abstrak. Siswa membuat abstraksi melalui apa yang diamati, teori, penafsiran, dan kajian pustaka lainnya. Dalam aplikasinya, teori kognitif Brunner membebaskan pelajar untuk belajar sendiri, sehingga cenderung bersifat discovery atau belajar dengan cara menemukan. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif Ausubel. Teori belajar kognitif Ausubel disebut juga teori belajar konsep dan teori belajar bermakna. Konsep merupakan batu pembangun berpikir, dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan generalisasi. Konsep dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu asimilasi konsep dan formasi konsep. Asimilasi konsep merupakan cara utama untuk memperoleh konsep selama dan sesudah sekolah. Sedangkan formasi konsep merupakan bentuk perolehan konsep sebelum anak-anak masuk ke sekolah. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menemukan, konsep dicari atau ditemukan oleh siswa. Sedangkan pada belajar menerima, siswa hanya menerima konsep atau materi dari guru. Selain itu, Ausubel juga membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Materi yang telah diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain, sehingga belajar lebih bisa dimengerti. Menurut Ausubel, faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar adalah struktur kognitif, stabilitas, dan kejelasan penjelasan materi. Yang selanjutnya adalah teori belajar kognitif Gagne, di mana Gagne memperkenalkan bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Ada 3 elemen yang mempengaruhi belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan responden. Nah, Gagne menggolongkan tipe belajar ada 8, yaitu tipe belajar tanda atau signal learning. Nah, yang kedua, tipe belajar rangsang reaksi atau stimulus response learning. Yang ketiga, tipe belajar berangkai atau chaining learning. Yang keempat, tipe belajar asosiasi verbal atau verbal association learning. Yang kelima, tipe belajar membedakan atau discrimination learning. Dan yang keenam, tipe belajar konsep atau concept learning. Dan yang ketujuh, tipe belajar kaidah atau rule learning. Yang kedelapan, ini juga merupakan tipe belajar dengan yang paling tinggi, yaitu tipe belajar pemecahan masalah atau problem solving. Yang selanjutnya adalah teori belajar kognitif Gestalt. Peletak dasar teori Gestalt adalah Max Wertheimer yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Teori Gestalt ini menekankan pentingnya masalah konfigurasi atau organisasi, struktur, dan pemetaan dalam pengalaman. Gestalt
merupakan keseluruhan yang penuh arti. Orang yang belajar perlu mengamati stimulus dalam keseluruhan yang terorganisir, bukan dalam bagian-bagian yang terpisah. Nah, ada suatu konsep penting yang dikemukakan oleh Max Wertheimer, yaitu insight, di mana insight adalah pengamatan atau pemahaman mendadak terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Teori kognitif menurut Lewin. Teori ini dikemukakan oleh Kurt Lewin pada tahun 1892 sampai 1947. Medan di mana individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi. Misalnya, yang pertama, orang-orang yang dijumpainya. Yang kedua, objek material yang ia hadapi. Yang ketiga, fungsi kejiwaan yang ia miliki. Jadi, menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Ada 3 klaim dalam inti pandangan Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Implementasi belajar kognitif. Yang pertama, pengalaman tilikan. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna, yaitu unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Yang ketiga, perilaku bertujuan, yaitu suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, kita sebagai peserta didik harus tahu arah dan tujuan yang akan kita capai. Yang keempat, prinsip ruang hidup, yaitu perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. Yang kelima, transfer dalam belajar. Transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori belajar humanistik. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hamdan Nuri, ada Mas Bintang Sri Pamungkas, Mbak Nurul Hasana, Mbak Anissa Rahayu, dan Mbak Rizky Farija. Apa itu teori belajar humanistik? Yang pertama adalah teori. Teori adalah argumen yang didasarkan pada penemuan dan penelitian. Belajar adalah proses yang dilalui oleh seorang individu untuk memperoleh pengetahuan. Jadi teori belajar merupakan konsep yang berisikan tata cara pengaplikasian proses pembelajaran guru dan peserta didik. Jadi teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar. Ciri khasnya yaitu sangat mengedepankan konsep memanusiakan manusia atau melihat dari perspektif pelaku.
Selanjutnya ada perspektif tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Beliau dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang dikenal yaitu hierarchy of need atau hierarki kebutuhan. Manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua ada Carl Rogers, yaitu seorang ahli psikologi humanistik yang gagasannya berpengaruh terhadap praktek psikologi di semua bidang, baik bidang pendidikan dan bidang klinis. Menurutnya, pengetahuan dan penghargaan tentang diri sendiri dibentuk melalui pengalaman individu dengan lingkungannya. Beliau memiliki beberapa prinsip belajar humanistik. Yang pertama ada hasrat untuk belajar. Dorongan tingginya rasa ingin tahu merupakan keinginan seseorang individu untuk belajar. Yang kedua, belajar yang berarti. Peserta didik akan belajar dengan semangat apabila yang dipelajari itu mempunyai makna untuk dirinya. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Proses belajar akan berjalan dengan lancar apabila terlepas dari ancaman atau hukuman. Yang keempat, belajar atas dasar inisiatif. Belajar akan bermakna apabila itu dilakukan atas dasar inisiatifnya sendiri. Yang terakhir, belajar dan perubahan. Belajar yang paling bermakna adalah ketika peserta didik belajar tentang belajar. Selanjutnya, tujuan dan konsep. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asalkan tujuannya untuk memanusiakan manusia. Selanjutnya yaitu ciri humanistik dan prinsip humanistik. Ciri humanistik yang pertama yaitu menekankan pada aktualisasi individu, yang berarti manusia sebagai individu yang dapat mengeksplorasi dirinya sendiri. Yang kedua, proses menjadi fokus belajar. Yang dimaksud di sini adalah proses merupakan hal yang sangat penting dan akan menjadi fokus belajar. Yang ketiga yaitu melibatkan aspek kognitif dan afektif. Yang keempat yaitu mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima yaitu mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Yang selanjutnya yaitu prinsip humanistik. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Pada dasarnya, manusia memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengeksplor pengalaman baru. Yang kedua yaitu belajar bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang dimaksud di sini adalah belajar akan terasa bermanfaat jika materi pelajaran relevan dengan peserta didik. Yang ketiga yaitu proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang kelima, diwajibkan untuk mampu menumbuhkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu dapat ditingkatkan melalui evaluasi diri. Dan yang terakhir yaitu belajar sosial tentang proses sendiri. Selanjutnya yaitu macam teori belajar humanistik. Yang pertama, menurut Arthur Combs, belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu. Yang kedua, menurut Bloom dan Caldwell, teori Bloom dan Caldwell fokus pada hal-hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang setelah melalui proses belajar. Teori ini juga menjadi latar belakang taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sendiri adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Taksonomi Bloom juga menjadi suatu kerangka untuk mengembangkan tujuan pendidikan.
Macam teori belajar humanistik selanjutnya yaitu menurut Karl Logus. Menurut beliau, belajar melibatkan sisi intelektual dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar wajib dimiliki oleh individu yang sedang belajar. Selanjutnya yaitu menurut Abraham Maslow. Beliau berpandangan bahwa setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan hierarkis hidupnya. Oleh karena itu, penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Kelebihan yang pertama yaitu menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua yaitu bisa menumbuhkan minat untuk terus belajar. Yang ketiga, menambah pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang terakhir yaitu, semakin lama seseorang belajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagian fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan. Yang kelima, tidak bisa menjadikan metode pembelajaran secara praktis. Yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Berikutnya adalah langkah pembelajaran humanistik. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan materi pembelajaran. Yang ketiga, melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. Yang keempat, melakukan analisis topik. Yang kelima, membuat rancangan fasilitas belajar. Yang keenam, memberikan bimbingan. Yang ketujuh, mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pembelajaran. Yang kedelapan, memberikan bimbingan tentang konseptualisasi pengalaman. Yang kesembilan, memberikan bimbingan untuk diterapkan dalam kehidupan. Dan yang ke-10, mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya adalah aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi yang pertama yaitu dengan memerhatikan dan memberikan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, jika siswa belum paham tujuan belajar, guru bisa menjelaskan ulang. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik. Yang keempat, menyediakan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio. Yang kelima, menjalani komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, mengondisikan suasana belajar tetap konduktif. Yang kedelapan, memacu keaktifan peserta didik. Yang selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok teori belajar sibernetik akan memaparkan terkait apa itu teori belajar sibernetik, bagaimana penerapannya dalam proses belajar mengajar, dan apa kekurangan serta kelebihan dari teori belajar sibernetik itu sendiri. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Islami Setiabudi, yang kedua ada Nelly Sifa Enigma, yang ketiga ada Afi Duratun Nafi'ah, yang keempat ada Adelia Aristawati, yang kelima ada Irka Lestari, dan yang keenam ada Isnaini Nurbaiti.
Nah, adapun topik pembahasan dari kelompok kami yang pertama yaitu pengertian dari teori sibernetik itu sendiri. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi atau proses pengajaran. Yang ketiga ada teori belajar Landa. Yang keempat ada teori belajar Pass dan Scott. Yang kelima ada implementasi dari teori sibernetik dalam proses pembelajaran. Serta yang keenam ada keunggulan dan kelemahan dari teori sibernetik itu sendiri. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai pengertian teori belajar sibernetik. Belajar merupakan proses pengolahan informasi. Cybernetik merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cybernetic yang bermakna sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan umpan balik atau feedback. Dalam bahasa Yunani sendiri, sibernetik mempunyai arti pilot atau pengendali. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori belajar sibernetik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah pengolahan informasi yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Dalam teori sibernetik, sistem informasi sangat menentukan cara belajar. Sistem informasi yang sama dapat dipelajari oleh orang yang berbeda dengan cara atau proses yang berbeda pula. Teori ini berasumsi bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua model pembelajaran. Teori ini mempunyai persamaan dengan teori kognitif yang sama-sama mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Namun, perbedaannya terletak pada teori sibernetik lebih fokus pada kerja otak, sedangkan teori kognitif lebih fokus pada hasil kerja otak. Namun, teori sibernetik berpusat pada sistem informasi selain pada prosesnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi atau proses pengajaran. Nah, teori ini dikembangkan oleh Bieler dan Snowman 1986, Paine 1986, dan Tennyson pada 1989. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu informasi itu diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali serta dimanfaatkan jika diperlukan. Dari teori ini ada 3 asumsi yang dijadikan pijakan dalam teori ini, yaitu yang pertama, antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi, di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk atau isi. Yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Dikutip dari Luciana 1992. Berangkat dari ketiga asumsi sebelumnya, dapat dikembangkan teori tentang komponen struktur dan pengaturan alur pemrosesan informasi atau proses kontrol. Komponen pemrosesan informasi dapat dipilah menjadi 3, yaitu sensory receptor, working memory, dan long-term memory. Sedangkan proses kontrol diasumsikan sebagai strategi yang disimpan di dalam ingatan dan dapat dipergunakan setiap saat jika diperlukan. Komponen yang pertama yaitu sensory receptor. Di sini, informasi ditangkap dalam bentuk asli, bertahan dalam waktu yang sangat singkat sehingga mudah terganggu atau terganti. Budi Ningsi 2005, 82-86, sensory receptor adalah sel pertama kali informasi diterima dari luar. Kemudian, komponen yang kedua adalah working memory atau WM. Working memory adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyimpan dan memanfaatkan informasi di dalam pikiran dalam jangka waktu yang singkat dalam kegiatan mental yang sedang berlangsung yang merupakan sistem dan terdiri dari 3 komponen, yaitu memori lisan jangka pendek, memori audio spasial jangka pendek, dan eksekutif sentral dalam Carter Cole 2009. Hal ini mengandung arti bahwa dalam penyajian pada tahapan working memory dalam bentuk verbal, visual, ataupun semantik dipengaruhi oleh peran proses kontrol dan seseorang dapat dengan sadar mengendalikannya. Komponen yang ketiga yaitu long-term memory atau LTM.
Berbeda dengan sensory receptor, long-term memory mengasumsikan informasi yang disimpan tidak akan pernah terhapus atau hilang, dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Di dalamnya, informasi perlu ditata dengan baik, sehingga memudahkan proses penelusuran dan pemunculan kembali informasi jika diperlukan. Selain itu, juga menghindari terjadinya proses lupa karena kegagalan atau kesulitan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Howard 1983 berpendapat bahwa informasi yang disimpan di dalam LTM dalam bentuk prototipe, yaitu suatu struktur representasi pengetahuan yang telah dimiliki berfungsi sebagai kerangka untuk mengaitkan pengetahuan baru. Untuk materi selanjutnya ada teori belajar Landa. Teori ini mementingkan pada sistem informasi dari materi yang akan dipelajari. Menurut Landa, dalam Irawan ada dua proses berpikir, yaitu yang pertama, ada proses berpikir algoritmik. Proses berpikir algoritmik adalah proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, teratur, sekuensial, konvergen, lurus menuju ke satu target tertentu. Misalnya, agar siswa mampu memahami sebuah rumus matematika mungkin akan lebih efektif jika disajikan secara algoritmik, karena sebuah rumus biasanya mengikuti tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah pada target tertentu. Yang kedua, ada proses berpikir heuristik. Proses berpikir heuristik yaitu proses berpikir divergen menyebar menuju ke beberapa target sekaligus. Misalnya, untuk memahami makna suatu konsep yang luas dan banyak interpretasi, contohnya konsep kemerdekaan, akan lebih baik jika dibimbing ke arah yang menyebar atau heuristik. Dengan harapan, pemahaman terhadap konsep tidak tunggal, monoton, dogmatik, atau linear. Untuk materi selanjutnya ada teori belajar Pass and Scott. Cara berpikir Pass and Scott ada dua macam, yaitu serialis dan menyeluruh atau Wallis. Yang pertama, cara berpikir menyeluruh atau Wallis adalah cara belajar yang cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi atau cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke arah yang lebih khusus atau rinci. Contohnya saat melihat lukisan, bukan detail-detail yang diamati terlebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, ada cara berpikir serialis. Cara ini hampir sama dengan cara berpikir algoritmik, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap ataupun linear. Teori sibernetik kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung, tetapi menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari sehingga dianggap sulit dipraktekkan. Menurut Suciati dan Prasetyo Irawan 2001, baik diterapkan dengan langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. 2. Menentukan materi pembelajaran. 3. Mengkaji sistem informasi yang terkandung di dalam pembelajaran. 4. Menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. 5. Menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. 6. Menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Haryati 2017. Contoh implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran yaitu dengan penggunaan monitor langsung atau video call atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Kuiper Video, Webcam, dan lainnya.
Oke, teori sibernetik ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari teori sibernetik menurut Budiningsih tahun 2005 antara lain. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai irama masing-masing individu. Yang ketujuh, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Selain itu, untuk kekurangan dari teori sibernetik ini yaitu, yang pertama, teori ini dikritik karena secara tidak langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Dan yang kedua, ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangatlah terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Desi Nur Hikmayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, pada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, mohon izin kami dari kelompok 5 selaku pemateri dari materi teori belajar konstruktivistik izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya dengan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Hanifah Sumapandia, Mbak Ananda Duyani Susilo, Mbak Salma Diana Nuraini, saya Muhammad Rian Ramadan, dan Mbak Anissa Yuliasari. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan kepada Mbak Ananda. Kepada Mbak Ananda saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Rian atas waktunya. Yang pertama, konsep teori belajar konstruktivistik. Jadi saya lanjutkan. Jadi konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Untuk konstruktif artinya bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme berarti paham atau aliran. Jadi konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Kemudian pandangan konstruktivistik dalam pembelajaran, yaitu peserta didik diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Untuk tujuan teori belajar konstruktivistik ada 3. Yang pertama, mengembangkan keahlian peserta didik dalam mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir mandiri. Dan yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan pengertian dan pembahasan konsep secara lengkap. Kemudian karakteristik teori belajar konstruktivistik ada 6. Yang pertama, menampung ide-ide yang muncul dari peserta didik yang dijadikan dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan ide dan melakukan tanya jawab. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, memberikan peluang bagi peserta didik untuk mendapatkan wawasan baru. Yang kelima, dapat mengenal lebih dekat peserta didik. Dan yang terakhir ada menciptakan pembelajaran kooperatif dan menggalakkan proses inquiry. Demikian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Yuliasari. Kepada Mbak Anissa Yuliasari, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nanda atas waktunya. Akan saya lanjutkan yang selanjutnya, yaitu peletak dasar paham teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, ini ada tokoh, seperti pada gambar. Beliau merupakan Jean Piaget. Dia merupakan ahli psikologi Swiss.
Dia mendalami pemikiran dan proses yang berkaitan dengan perkembangan intelektual anak. Dia menjelaskan bahwa anak memiliki rasa ingin tahu, bawaan, dan terus-menerus mengenai sekitarnya. Dia juga menjelaskan mengenai pembelajaran, bahwa siswa aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua yaitu seperti pada gambar, ini merupakan foto dari Vygotsky. Dia merupakan ahli psikologi Rusia yang memiliki pendapat bahwa perkembangan intelektual anak terjadi saat berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang. Yang terakhir yaitu Jerome Bruner. Dia merupakan ahli psikologi Harvard. Dia mengemukakan bahwa pembelajaran penemuan adalah suatu pembelajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur atau ide dari disiplin ilmu. Dia mengemukakan pendapat bahwa menemukan sesuatu oleh siswa itu memakan waktu lebih banyak. Jadi menurut dia, cara belajar yang baik adalah memahami konsep, arti, hubungan, dan kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hanifah. Kepada Mbak Hanifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Di antaranya yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Lalu 2, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa. 3, siswa aktif mengkonstruksi sehingga terjadi perubahan konsep. 4, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi. 5, menghadapi masalah relevan dengan siswa dan menilai pendapat siswa. Selanjutnya, struktur pembelajaran seputar konsep utama, dan terakhir, menyesuaikan kurikulum. Kemudian, teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Kegiatan belajar di kelas konstruktivistik diantaranya yaitu guru mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan itu. Lalu pendekatan konstruktivistik dalam pengajaran, siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Seperti dengan rutin belajar kelompok. Tujuan dari belajar kelompok ini adalah membuat proses berpikir siswa untuk lebih terbuka. Kemudian tahapan pembelajaran konstruktivistik diantaranya ada apersepsi, eksplorasi, diskusi dan penjelasan konsep, pengembangan dan aplikasi, dan terakhir review dan evaluasi. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Kepada Mbak Salma dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran konstruktivistik. Untuk kelebihannya, yang pertama, memberi kesempatan siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, memberi pengalaman dan memperluas pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk percaya diri. Yang keempat, mendorong siswa memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan. Dan yang terakhir, memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Untuk kekurangan pembelajaran konstruktivistik, yaitu yang pertama, terkadang konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi ilmuwan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. Yang ketiga, situasi dan kondisi sekolah tidak sama karena tidak semua sekolah memiliki sarana-prasarana untuk membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Serta yang terakhir, ketidaksiapan murid untuk merancang strategi, berpikir, dan menilai sendiri pengajaran berdasarkan pengalamannya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang selanjutnya materi tentang lingkungan pembelajaran teori belajar konstruktivistik. 5 unsur penting dalam lingkungan pembelajaran teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, perhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang selanjutnya, pengalaman belajar yang bermakna, adanya lingkungan sosial yang kondusif, adanya dorongan agar siswa bisa mandiri, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Pengimplementasiannya yaitu contoh dalam pembelajaran adalah seorang guru menggunakan ide-ide siswa tentang sains untuk memandu pelajaran, memberikan pengalaman untuk menguji dan menantang ide-ide itu untuk membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih canggih. Guru seperti itu adalah berpusat pada siswa, tempat di mana diskusi kelompok, eksplorasi, dan pemecahan masalah adalah tempat yang umum.
Dua konsep kunci dalam teori pembelajaran konstruktivisme yang menciptakan konstruksi pengetahuan baru individu adalah akomodasi dan asimilasi. Ya, berikut adalah daftar pustaka yang diambil dari materi kelompok kami. Tanpa daftar pustaka ini mungkin materi dari kelompok kami kurang lengkap. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi evaluasi hasil belajar. Anggota dari kelompok 3 terdiri dari Lea Citra Nikita, Anindya Ayu Puspita, Indarwati, Ervina Rizkita, dan Amalia Dwi Agustianingsih. Konsep belajar evaluasi. Secara harfiah, evaluasi belajar dari kata evaluation, yaitu penilaian atau penaksiran. Sedangkan evaluator merupakan orang yang melakukan evaluasi. Adapun secara istilah yang dikemukakan oleh Caroline Brown 1977 merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut Hamalik, terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan proses pengumpulan informasi hasil kerjasama antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan yang akan digunakan untuk bahan perbaikan untuk menyusun program selanjutnya. Di dalam evaluasi kita mengenal 3 istilah evaluasi, yaitu tes, pengukuran, penilaian, atau pengujian. Yang pertama ada tujuan evaluasi. Menurut Sudirman dan kawan-kawan, tujuan evaluasi adalah 1. Mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami siswa, dan memperbaiki serta mengembangkan program pengajaran. Yang kedua ada fungsi evaluasi. Menurut Sidijono, secara umum mencakup 3 pokok. Yang pertama, mengukur kemajuan. Kedua, penunjang penyusunan rencana. Yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Fungsi khusus evaluasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, segi psikologis. Bagi peserta didik, berfungsi sebagai pedoman atau pegangan batin untuk mengenali kapasitas atau kemampuan. Bagi pendidik, berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan langkah yang akan dilakukan. Yang kedua dari segi didaktik, memberi landasan, informasi, bahan, pedoman, dan petunjuk. Yang ketiga segi administratif, memberikan laporan, data, dan gambaran. Ditinjau dari berbagai segi fungsi dari evaluasi yaitu berfungsi selektif, berfungsi diagnostik, berfungsi sebagai pemetaan, dan berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Syarat evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu proses perancangan yang didasarkan pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, proses persiapan siswa untuk mengikuti evaluasi. Yang ketiga, proses penyelenggaraan evaluasi. Dan yang keempat, proses analisis hasil. Teknik, bentuk, dan jenis evaluasi. Teknik evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes merupakan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik. Dapat berupa skala bertingkat, daftar cocok, wawancara, daftar angket, pengamatan atau observasi, dan riwayat hidup. Yang kedua yaitu teknik tes. Teknik tes merupakan teknik evaluasi yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik, di mana nanti akan menghasilkan suatu nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Teknik tes dapat berupa tes subjektif dan tes objektif. Bentuk evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bentuk evaluasi formatif. Bentuk evaluasi formatif merupakan
Evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, bentuk evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir suatu bab materi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu materi ke materi berikutnya. Bentuk evaluasi yang terakhir yaitu bentuk evaluasi diagnostik. Bentuk evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari peserta didik. Jenis evaluasi. Jenis evaluasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup kegiatan pembelajaran, yaitu ada evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan objek, yaitu evaluasi input terhadap siswa yang mencakup kemampuan, kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua, transformasi. Dan yang ketiga, output terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Untuk jenis evaluasi yang ketiga, berdasarkan subjek, yaitu evaluasi internal yang dilakukan oleh guru dan eksternal yang dilakukan oleh orang tua. Jenis evaluasi yang terakhir berdasarkan tujuannya, yaitu ada evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Selanjutnya, prosedur evaluasi pembelajaran, yaitu ada yang pertama membuat perencanaan evaluasi yang bertujuan agar hasil evaluasi lebih maksimal. Yang kedua, menyusun kisi-kisi sebagai pedoman untuk menulis soal menjadi perangkat tes. Yang ketiga, uji coba yang dilakukan untuk melihat soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang. Yang keempat, pengelolaan data, yaitu memberikan nilai dan makna pada tes mengenai kualitas hasil pekerjaannya. Yang kelima, penafsiran hasil evaluasi, yaitu membuat pernyataan mengenai hasil pengolahan data. Dan yang terakhir, laporan hasil evaluasi yang bertujuan agar mengetahui kemampuan siswa dan dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar terjadi karena faktor-faktor, yaitu faktor internal yang bersifat kognitif atau ranah cipta, yang bersifat efektif atau ranah rasa, dan yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, dan faktor eksternal yaitu keluarga, sekolah, media, dan lingkungan sosial, serta non-sosial. Fisiologi dan psikologi siswa. Fisiologi merupakan faktor yang berkaitan dengan fisik anak itu sendiri, sedangkan psikologi merupakan faktor yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang dibutuhkan pada saat siswa belajar. Faktor psikologi siswa itu meliputi yang pertama ada intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Yang apabila 7 faktor psikologi itu tidak dapat terpenuhi, maka siswa akan mengalami yang namanya kesulitan belajar. Macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama ada learning disorder atau kekacauan belajar. Kekacauan belajar merupakan belajar yang terganggu, terhambat karena adanya respon yang bertentangan. Kemudian yang kedua ada learning dysfunction. Proses belajar yang tidak berfungsi meskipun anak itu normal dan tidak mengalami gangguan, baik gangguan indera, gangguan psikologi, maupun gangguan mentalnya. Kemudian yang ketiga ada underachiever. Tingkat potensi intelektual yang dimiliki siswa tinggi, namun prestasi belajarnya itu rendah. Kemudian yang keempat ada slow learner atau lambat belajar. Belajar siswa itu lambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Kemudian yang kelima ada learning disabilities, merupakan ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah prestasi potensi intelektualnya. Kemudian cara untuk mengatasi siswa kesulitan belajar yang pertama ada pengumpulan data, pengolahan data,
diagnosis, prognosis, treatment, dan evaluasi. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila dapat kesalahan dalam memaparkan materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.